inilah yang kemudian kenapa Islam Kristen itu selalu kemudian seiring sejalan harus di dalam pembahasan agama saling mengaitkan. Karena teman-teman Kristen acap kali mengambil satu prinsip, mengambil satu kata yang sangat prinsip di dalam pengajaran Islam. Contoh misalnya kata kafir ini. Kata kafir ini sumbernya murni itu dari Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Apa yang dimaksud kafir ini? Kafir itu adalah orang-orang yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah pernah nuzul menjadi makhluk. Itu yang disebut kafir. Tidak ada kaitannya dengan ingkar terhadap penyaliban. Kenapa saya katakan tidak ada kaitannya dengan ingkar terhadap penyaliban? Karena Yesus pun menerangkan kepada para pengikutnya tidak pernah kemudian secara absolut bahwa dia akan disalib. Yang mengatakan Yesus akan disalib, mengatakan Yesus disalib itu adalah orang-orang yang datang setelahnya. Sementara yang mengatakan Yesus itu tidak disalib adalah orang-orang yang datang sebelum Yesus. Contoh misalnya Daud di dalam Mazmurnya ketika dia bernubuat tentang kekasih Allah atau anak Allah atau hamba Allah. Itu poin pertama. Kemudian kalau sahabat saya mengatakan Yesus itu disalib, Al-Quran juga menerangkan ada yang tersalib. Memang penyaliban itu terjadi, penangkapan itu terjadi. Makanya orang Kristen pandai berbicara kata salib, karena salib itu diambilnya dari Al-Quran. Nah, kemudian ketika Al-Quran menerangkan ada penyaliban, itu terjadi. Memang ada penangkapan, ada eksekusi. Al-Quran juga mengatakan itu. Tapi permasalahannya, kekasih Allah ini tidak disalibkan, tapi digantikan oleh oknum yang kemudian berkhianat terhadap dirinya. Apa poin pendekatan kebenarannya? Amsal 21:18, Amsal 11:8. Apa yang diurai di situ? Orang fasik digunakan oleh Allah sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang akan menggantikannya. Ini poin kebenaran yang tidak mungkin kemudian dibantahkan. Secara histori, kalau hal yang sangat dahsyat di dalam pengajaran Kristen, di dalam iman Kristen misalnya, contoh, di dalam Roma 14:9, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Satu. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul 2:36, semua orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Dua data ini kemudian, setelah Yesus tidak ada, mengangkat Yesus, menjadikan Yesus yang anak manusia ini menjadi Tuhan. Nah, kalau ajaran ini betul-betul berasal daripada Yesus, maka usia Yesus dari sejak ia mampu mengajar kepada Bani Israel, sampai kepada ia terangkat ke langit, muatan ajarannya kemudian adalah penyaliban, kebangkitan, penyaliban, kebangkitan, penyaliban, kebangkitan, penyaliban, kebangkitan. Tak ada yang lain. Kenapa? Karena penyaliban itu adalah hal yang sangat dahsyat. Orang Kristen memperoleh hidup yang kekal dengan mengimani penyaliban. Orang Kristen langsung masuk ke surga tanpa ada siksaan kubur karena adanya penyaliban. Orang Kristen tanpa ada mampir ke neraka langsung ke surga tanpa ada penyaliban, dengan mengimani penyaliban. Jadi penyaliban ini adalah sangat dahsyat. Penyaliban ini meruntuhkan segala ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tuhan mengatakan, jika engkau ingin selamat, maka taati perintahku. Yeskil 20:19, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ulangan 11, Musa juga mengajarkan. Ulangan 11:1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang teguh kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ini semua gugur. Ini semua gugur dikarenakan adanya penyaliban. Poin terakhir, Yesus menerangkan begini. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, hukum Taurat tidak setitik pun dihilangkan. Tapi ternyata semua itu hancur lebur. Aturan itu semuanya hilang berantakan. Tolong yang noise. Yang berantakan apa? Semua ketetapan para nabi. Semua ketetapan para nabi yang kemudian cerminan daripada keselamatan itu hancur berantakan oleh penyaliban. Oleh karena itu kemudian ketika Yesus itu datang dan penyaliban terhadap dirinya itu adalah benar, seperti yang diterangkan gereja hari ini, penyaliban menyebabkan manusia miliaran masuk ke surga tanpa ada siksaan sama sekali, hanya dengan mengimani itu, maka Yesus tidak ada ruang lagi untuk mengajarkan yang lain, kecuali penyaliban. Dan kalau benar Yesus mengajarkan penyaliban, maka seluruh Yerusalem akan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus.
Tapi jangankan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian. Menunggu detik-detik penyaliban Yesus aja, Bani Israel ogah. Markus 14 nomor 50 diterangkan, ketika penyaliban, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Semua loh, semua tanpa terkecuali. Lari meninggalkan Yesus. Kalau penyaliban itu benar, efek dari penyaliban itu benar adanya sesuai dengan ajaran Kristen, maka semua orang Yahudi akan bertepuk tangan menunggu detik-detik penyaliban. Dan yang lebih dahsyatnya, mereka akan mendirikan tenda-tenda, mereka akan camping di pemakaman untuk menunggu kebangkitan Tuhan mereka dari kematian. Tapi apa yang terjadi? Di sinagoge, pengajaran Yahudi sampai hari ini sunyi sepi tentang kebangkitan Tuhan dari kematian. Jadi gimana ceritanya nih? Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang Isra wa Mi'raj. Orang-orang orientalis, orang-orang kufur tidak percaya, tapi orang yang sesama dengannya, orang yang sebangsa dengannya, setanah air dengannya, semua beriman terhadap hal tersebut. Padahal hanya Isra Mi'raj, dan dia bukan Tuhan. Yesus, Tuhan, datang menyelamatkan manusia, hidup di tengah-tengah manusia, disalib. Tidak ada Bani Israel yang beriman. Tidak ada orang-orang di sana keturunannya sampai hari ini kemudian menjadi Kristen. Tidak ada. Yang ada kemudian orang-orang non-Yahudi yang dihadiahkan oleh ahli kitab, oleh orang Farisi, oleh orang munafik, sebuah konsep agama yang memang sudah diajarkan, dianut oleh penguasa Romawi Yunani pada kala itu. Sehingga ketika ahli Torah mengajarkan konsep penyaliban terhadap mereka, mereka dengan senang hati menerima konsep itu, sehingga menyebar sampai ke Indonesia, dan itu yang Anda imani hari ini. Demikian sementara. Ya, terima